Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau duduk sendirian di malam hari, lalu mendengar suara nafasmu sendiri? Bukan suara kendaraan di luar rumahmu. Bukan suara manusia yang berbicara. Bukan pula suara dunia yang setiap hari memenuhi kepalamu dengan kesibukan dan kegelisahan. Tapi suara paling dekat, yang sejak lahir tak pernah meninggalkanmu. Hembusan lembut yang keluar masuk dari dadamu. Nafasmu. Pernahkah engkau benar-benar menyadarinya? Karena mungkin selama ini, engkau hidup begitu sibuk mengejar dunia, sampai lupa pada sesuatu yang paling dekat dengan dirimu sendiri. Engkau mencari ketenangan ke banyak tempat. Engkau mencari jawaban ke banyak manusia. Engkau mencari Tuhan di tempat-tempat yang terasa jauh dan tinggi. Padahal ada satu rahasia yang diam-diam selalu bersamamu, bahkan saat semua orang meninggalkanmu. Rahasia itu sedang bernafas di dalam dirimu saat ini. Coba berhenti sejenak. Tarik nafasmu perlahan. Lalu rasakan, ada sesuatu yang sangat lembut sedang bergerak di dalam dadamu. Sesuatu yang tak terlihat, namun membuatmu tetap hidup sampai detik ini. Dan anehnya, meski ia begitu dekat, manusia justru paling sering melupakannya. Kita bangun pagi tanpa menyadari nafas. Kita berbicara tanpa menyadari nafas. Kita marah, menangis, tertawa, bahkan berdoa, tanpa pernah benar-benar sadar bahwa semua itu terjadi karena ada nafas yang Allah titipkan di dalam diri kita. Padahal bila Allah mencabut satu saja hembusan itu, selesai sudah seluruh urusan dunia yang selama ini kita banggakan. Rumah yang kita kejar, tertinggal. Harta yang kita kumpulkan, tertinggal. Nama yang kita pertahankan, hilang. Dan yang tersisa hanyalah satu kenyataan, bahwa hidup ini sejak awal hanyalah kumpulan tarikan dan hembusan yang diizinkan oleh Allah. Mungkin itulah sebabnya para arif billah tidak melihat nafas sekadar udara. Mereka melihatnya sebagai pesan rahasia dari Tuhan. Sebab setiap kali udara masuk ke dalam tubuhmu, sesungguhnya Allah sedang berkata, "Aku masih memberimu kesempatan." Dan setiap kali udara itu keluar, Allah sedang mengingatkan bahwa suatu hari nanti, satu hembusan akan keluar tanpa pernah kembali lagi. Namun manusia terlalu sibuk untuk menyadarinya. Kita hidup seperti akan tinggal selamanya di dunia. Kita berjalan dengan kesombongan, berbicara dengan keakuan, dan memenuhi hati dengan kegelisahan, padahal hidup kita bergantung pada sesuatu yang bahkan tak mampu kita tahan beberapa menit saja. Lalu bagaimana mungkin manusia masih merasa dirinya kuat? Bagaimana mungkin manusia masih merasa dirinya memiliki kuasa? Sedangkan tidur saja ia tidak mampu menjamin bahwa ia akan bangun kembali dengan satu tarikan nafas berikutnya. Saudaraku, di balik nafasmu ada rahasia tauhid yang sangat dalam. Rahasia yang tidak ditemukan hanya dengan membaca banyak kitab, tetapi dirasakan oleh hati yang mulai hening. Karena nafas bukan sekadar sistem tubuh. Nafas adalah tanda bahwa Allah masih dekat denganmu. Bahkan lebih dekat dari kegelisahanmu, lebih dekat dari pikiranmu, lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Dan mungkin selama ini, engkau terlalu jauh mencarinya, sampai lupa merasakannya di dalam dirimu sendiri. Lihatlah betapa lembut cara Allah menjaga hidupmu. Engkau tidur, tapi nafasmu tetap berjalan. Engkau lupa kepadanya, tapi dia tetap memberimu udara. Engkau berbuat dosa, tapi dia masih membiarkan dadamu bergerak naik dan turun. Bukankah itu cinta? Bukankah itu kasih sayang yang begitu besar, sampai manusia sendiri sering tak pantas menerimanya? Maka malam ini, jangan buru-buru melanjutkan hidupmu. Berhentilah sejenak. Duduklah dalam diam. Dan dengarkan sesuatu yang selama ini tak pernah berhenti berbicara kepadamu, nafasmu sendiri. Karena bisa jadi, seluruh kegelisahanmu selama ini muncul bukan karena Allah jauh darimu, tetapi karena engkau terlalu jauh dari kesadaran atas nafas yang Dia titipkan. Semakin manusia jauh dari kesadaran, semakin ia tenggelam dalam kekosongan. Itulah sebabnya banyak manusia memiliki segalanya, tapi hatinya tetap gelisah. Banyak manusia tertawa, tapi jiwanya terasa sepi. Banyak manusia terlihat hidup, padahal batinnya mati perlahan. Karena ia bernafas, tanpa pernah benar-benar hadir di dalam nafasnya. Padahal di sanalah Allah sering menyapa hambanya dengan cara yang paling lembut. Bukan dengan suara petir. Bukan dengan gemuruh langit. Tapi melalui hembusan halus,
yang terus keluar masuk dari tubuhmu sejak pertama kali engkau lahir. Dan sadarkah engkau? Saat bayi lahir ke dunia, hal pertama yang terjadi adalah tarikan nafas. Dan ketika manusia meninggalkan dunia, hal terakhir yang pergi adalah hembusan nafas. Seolah seluruh hidup ini hanyalah perjalanan antara satu tarikan dan satu hembusan. Lalu di tengah perjalanan pendek itulah manusia lupa kepada Tuhannya. Ia sibuk mengejar dunia yang fana, sampai lupa mendengar suara kehidupan yang paling suci di dalam dirinya sendiri. Maka dalam perjalanan ini, kita akan memasuki sebuah rahasia yang sangat dalam. Rahasia tentang tauhid yang hidup di dalam nafas. Tentang bagaimana setiap tarikan bisa menjadi zikir. Tentang bagaimana setiap hembusan bisa menjadi penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan mungkin, setelah perjalanan ini selesai, engkau tidak akan pernah bernafas dengan cara yang sama lagi. Karena mungkin selama ini, yang kau cari di luar, sudah bernafas bersamamu sejak awal. Setelah engkau mulai menyadari bahwa nafasmu bukan sesuatu yang biasa, perlahan engkau akan mengerti satu rahasia yang sangat dalam. Bahwa selama ini Allah tidak pernah benar-benar jauh darimu. Bahkan mungkin, lebih dekat daripada dirimu sendiri. Karena setiap tarikan nafas yang masuk ke dalam dadamu, sesungguhnya adalah tanda bahwa kasih sayangnya masih bekerja di dalam hidupmu. Coba renungkan, berapa kali hari ini engkau bernafas? Puluhan ribu kali. Dan dari semua tarikan itu, tidak satu pun engkau bayar. Tidak satu pun engkau ciptakan sendiri. Tidak satu pun benar-benar berada dalam kuasamu. Udara itu datang tanpa engkau panggil, dan pergi tanpa mampu engkau tahan. Bukankah itu tanda bahwa hidup ini sepenuhnya berada dalam genggaman Allah? Namun manusia sering hidup seolah dirinya memiliki kehidupan. Ia berkata, hidupku, nafasku, kehendakku, padahal bahkan satu hembusan saja ia tidak mampu menjaminnya tetap tinggal di dalam tubuhnya. Maka tauhid yang sejati mulai terbuka, ketika manusia menyadari bahwa dirinya hanyalah tempat lewatnya nafas yang Allah titipkan. Dan di sanalah rahasia pertama itu muncul, bahwa nafas bukan sekadar udara. Ia adalah pesan cinta tanpa tinta. Pesan yang dikirim Allah setiap detik, kepada hambanya yang masih diberi kesempatan untuk kembali. Setiap udara yang masuk ke dalam dirimu seolah berkata, aku masih memberimu izin untuk hidup. Dan setiap udara yang keluar seolah mengingatkan, jangan terlalu mencintai dunia, karena suatu hari semuanya harus dilepaskan. Itulah sebabnya para pecinta Allah memandang nafas dengan cara yang berbeda. Mereka tidak hanya melihat gerakan paru-paru. Mereka melihat kasih sayang Tuhan yang turun tanpa henti. Saat manusia lain sibuk menghitung harta, mereka sibuk menjaga kesadaran dalam setiap hembusan. Saat manusia lain mengejar dunia, mereka belajar hadir di dalam nafas. Karena mereka tahu, siapa yang mengenal rahasia nafasnya, perlahan akan mengenal rahasia dirinya. Dan siapa yang mengenal dirinya, akan mulai mengenal Tuhannya. Saudaraku, perhatikanlah bagaimana Allah mengajarimu tauhid melalui sesuatu yang sangat sederhana. Tarikan nafas dan hembusan nafas. Ketika engkau menarik nafas, sesungguhnya engkau sedang menerima hidup, menerima takdir, menerima rahmat, menerima segala ketetapan Allah, baik yang manis maupun yang pahit. Engkau tidak memilih udara mana yang masuk. Semuanya diberikan begitu saja olehnya. Dan begitulah kehidupan. Banyak hal datang tanpa pernah kita minta. Kebahagiaan datang, kesedihan datang, pertemuan datang, perpisahan datang. Dan seperti nafas, semuanya masuk ke dalam hidupmu atas izin Allah. Lalu setelah itu, engkau menghembuskannya kembali. Dan disitulah Allah mengajarimu tentang penyerahan. Bahwa hidup bukan hanya tentang menerima, tetapi juga tentang melepaskan. Melepaskan rasa memiliki. Melepaskan kesombongan. Melepaskan luka. Melepaskan manusia yang tidak bisa tinggal selamanya bersamamu. Bukankah seluruh hidup ini sebenarnya hanyalah latihan menerima dan melepaskan? Tarikan adalah penerimaan. Hembusan adalah penyerahan. Dan di antara keduanya, ada rahasia tauhid yang sangat halus. Karena selama manusia masih menolak takdir, ia belum benar-benar bernafas bersama Allah. Dan selama manusia masih menggenggam dunia terlalu erat, ia belum belajar menghembuskan hidupnya kepadanya.
Lihatlah betapa lembut cara Allah mendidik jiwa manusia. Dia tidak selalu berbicara melalui kejadian besar. Kadang dia berbicara melalui sesuatu yang paling sederhana, yang terus terjadi setiap detik di dalam tubuhmu. Nafasmu. Maka ketika seseorang mulai bernafas dengan kesadaran, hidupnya perlahan berubah. Ia tidak lagi mudah marah pada keadaan. Tidak lagi terlalu takut kehilangan. Tidak lagi terlalu gelisah mengejar masa depan. Karena setiap tarikan mengajarinya percaya kepada Allah. Dan setiap hembusan mengajarinya berserah kepada Allah. Di titik itu, nafas berubah menjadi zikir yang hidup. Bukan zikir yang hanya keluar dari bibir, tetapi zikir yang mengalir melalui seluruh keberadaan dirinya. Saat ia menarik nafas, hatinya berkata, Allah. Dan saat ia menghembuskannya, jiwanya berbisik, Hu. Begitu lembut, begitu sunyi, namun mengguncang seluruh lapisan batin. Inilah zikir yang tidak membutuhkan suara keras. Tidak membutuhkan pengakuan manusia. Tidak membutuhkan pujian siapapun. Karena zikir ini terjadi langsung antara hamba dan Tuhannya. Rahasia yang tersembunyi di antara dada dan langit. Saudaraku, banyak manusia beribadah, tapi hatinya tetap gelisah. Banyak manusia membaca doa, tapi jiwanya tetap kosong. Karena lisannya mengingat Allah, namun hatinya belum hadir bersamanya. Sedangkan nafas tidak pernah berdusta. Ketika hatimu kacau, nafasmu menjadi berat. Ketika jiwamu tenang, nafasmu menjadi lembut. Maka para arif billah menjaga nafas sebagaimana mereka menjaga hati. Karena mereka tahu, keadaan nafas adalah cermin dari keadaan batin. Dan ketika seseorang mulai sadar dalam setiap tarikan dan hembusan, perlahan seluruh hidupnya berubah menjadi ibadah. Ia makan dengan kesadaran. Ia berjalan dengan kesadaran. Ia berbicara dengan kesadaran. Bahkan diamnya pun menjadi zikir. Karena ia tahu, tidak ada satu detik pun hidup yang terpisah dari Allah. Disitulah tauhid mulai terasa, bukan hanya dipahami oleh pikiran, tetapi hidup di dalam jiwa. Bahwa tiada daya selain dayanya. Tiada hidup selain hidup yang dia izinkan. Tiada nafas yang bergerak tanpa kehendaknya. Dan ketika engkau bernafas dengan kesadaran itu, seluruh hidupmu berubah menjadi ibadah. Namun perjalanan ini belum selesai. Karena setelah memahami bahwa nafas adalah rahmat, akan muncul pertanyaan yang lebih dalam. Dari manakah sebenarnya rahasia kehidupan itu berasal? Mengapa nafas mampu membawa manusia merasakan kehadiran Allah? Dan apa hubungan antara nafas dengan ruh yang dahulu ditiupkan ke dalam diri manusia? Di sanalah kita akan memasuki rahasia berikutnya. Tentang asal-usul ruh dan tiupan ilahi yang pertama kali menghidupkan manusia. Sebelum manusia mengenal dunia, sebelum mata ini melihat cahaya, sebelum telinga mendengar suara, ada satu peristiwa agung yang menjadi awal dari seluruh kehidupan. Peristiwa ketika Allah meniupkan ruh ke dalam diri manusia. Bayangkan sejenak, tubuh manusia pertama diciptakan dari tanah. Diam, tidak bergerak, tidak bernyawa. Hingga pada satu saat yang penuh rahasia, Allah meniupkan ruhnya. Dan sejak itulah kehidupan dimulai. Sejak itulah dada pertama kali bergerak. Sejak itulah nafas menjadi jembatan antara bumi dan langit. Maka sesungguhnya, setiap kali engkau bernafas, engkau sedang membawa jejak dari tiupan ilahi itu. Nafasmu bukan sekadar proses tubuh. Ia adalah gema dari momen suci ketika Allah pertama kali menghadirkan kehidupan ke dalam dirimu. Karena itu para arif billah memandang nafas dengan penuh penghormatan. Mereka tahu, di balik udara yang keluar masuk itu, ada rahasia yang sangat dalam. Rahasia tentang hubungan antara ruh manusia dan Tuhan yang meniupkannya. Namun manusia hidup dalam kelalaian. Ia bernafas ribuan kali setiap hari, tanpa pernah sadar bahwa hidupnya bergantung pada sesuatu yang tak terlihat. Ia sibuk mengatur dunia, namun lupa mendengarkan kehidupan yang bergerak di dalam dirinya sendiri. Padahal bila seseorang benar-benar hadir dalam nafasnya, ia akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sangat halus. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi mampu menenangkan seluruh kegelisahan batin. Karena di dalam kesadaran nafas, manusia mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh. Selama ini kita sering membayangkan Allah sangat jauh di atas langit, sangat tinggi, sangat sulit dijangkau.
hingga tanpa sadar hati merasa terpisah darinya. Padahal Allah sendiri telah berfirman bahwa Dia lebih dekat daripada urat leher manusia. Dan sadarkah engkau? Urat itu hidup karena nafas yang Allah alirkan. Maka bagaimana mungkin Dia jauh, jika setiap detik hidupmu bergantung pada kehadirannya? Bagaimana mungkin engkau merasa sendirian, sedangkan setiap hembusan adalah bukti bahwa Dia masih menopang keberadaanmu? Saudaraku, coba malam ini engkau duduk dalam diam. Tidak perlu banyak bicara. Tidak perlu banyak meminta. Tidak perlu memaksa dirimu menjadi suci. Cukup duduk dan dengarkan nafasmu sendiri. Perhatikan bagaimana udara masuk perlahan ke dalam dadamu, lalu keluar kembali dengan lembut. Dan di antara dua gerakan sederhana itu, ada keheningan yang sangat dalam. Disitulah banyak manusia tak pernah masuk. Mereka sibuk mengejar suara dunia, sampai lupa memasuki ruang sunyi di dalam dirinya sendiri. Padahal di sanalah Allah sering menyentuh hati hambanya. Bukan melalui suara yang keras, tetapi melalui kehadiran yang sangat lembut. Saat engkau benar-benar hadir dalam nafas, pikiran perlahan mulai tenang. Kegelisahan yang tadi memenuhi dada mulai kehilangan bentuknya. Ketakutan yang selama ini mengejar dirimu perlahan memudar. Karena hati mulai sadar bahwa hidup ini tidak sedang berjalan sendirian. Ada Allah yang terus menopang setiap detiknya. Lihatlah bagaimana engkau tidur tanpa mengatur nafasmu, namun tetap hidup hingga pagi. Lihatlah bagaimana udara terus masuk ke dalam tubuhmu, bahkan ketika engkau lupa bersyukur kepadanya. Bukankah itu tanda bahwa Allah begitu dekat, bahkan ketika manusia berpaling darinya? Maka kesadaran nafas sebenarnya bukan sekadar latihan ketenangan. Ia adalah jalan untuk menyadari kehadiran Allah. Saat manusia mulai hadir penuh dalam setiap tarikan dan hembusan, ia perlahan keluar dari kelalaian. Ia tidak lagi hidup seperti mesin yang bergerak tanpa jiwa. Ia mulai merasakan bahwa setiap detik kehidupan adalah sentuhan dari Tuhan. Dan semakin dalam ia menyadari nafas, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Karena ternyata selama ini ia tidak benar-benar mengendalikan hidupnya. Ia tidak menciptakan jantungnya berdetak. Ia tidak menciptakan udara masuk ke paru-parunya. Ia tidak menciptakan ruh yang membuat dirinya hidup. Semua hanyalah amanah. Semua hanyalah titipan. Dan nafas adalah pengingat paling lembut tentang itu. Maka orang yang mulai sadar terhadap nafas, perlahan akan berubah cara memandang hidup. Ia tidak lagi terlalu sibuk mengejar pengakuan manusia. Tidak lagi terlalu tenggelam dalam kecemasan dunia. Tidak lagi terlalu takut kehilangan. Karena ia mulai merasakan satu kehadiran yang lebih nyata daripada seluruh dunia. Kehadiran Allah. Di titik itu, nafas menjadi jembatan antara jasad dan ruh. Tubuh tetap berada di bumi, tetapi hati mulai mengenal langit. Dan ketika hati mulai mengenal langit, manusia tidak lagi merasa kosong meski sedang sendirian. Karena kesunyian berubah menjadi pertemuan. Banyak orang takut pada kesepian, karena mereka belum pernah menemukan Allah di dalam keheningan. Padahal orang-orang yang mengenal rahasia nafas justru menemukan kedamaian paling dalam saat dunia mulai diam. Karena di dalam diam, mereka mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh telinga biasa. Mereka mendengar panggilan halus dari Tuhan. Melalui nafas. Melalui keheningan. Melalui rasa hadir yang sulit dijelaskan. Dan semakin seseorang tenggelam dalam kesadaran itu, semakin ia memahami bahwa seluruh kehidupan sebenarnya sedang berzikir kepada Allah. Angin berhembus dengan zikirnya. Ombak bergerak dengan zikirnya. Pepohonan bergoyang dengan zikirnya. Dan manusia diberi kesempatan untuk ikut bergabung dalam zikir besar semesta itu melalui nafasnya sendiri. Namun kebanyakan manusia hidup terlalu terburu-buru. Mereka bernafas tanpa pernah hadir. Mereka hidup tanpa pernah benar-benar sadar. Padahal setiap nafas adalah kesempatan untuk kembali kepada Allah. Kesempatan untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia, lalu menyadari bahwa selama ini Allah tidak pernah meninggalkan dirinya. Dia selalu dekat. Lebih dekat dari pikiranmu. Lebih dekat dari kesedihanmu. Lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Dan mungkin selama ini, yang membuatmu merasa jauh dari Allah, bukan karena Dia menjauh. Tetapi karena hatimu terlalu sibuk mendengar dunia, sampai lupa mendengar nafasmu sendiri. Maka duduklah dalam diam.
Masuki keheningan itu perlahan. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Karena di sanalah engkau akan mulai memahami satu rahasia yang sangat dalam. Bahwa Allah tidak jauh di langit, Dia hadir dalam keheningan tarikan nafasmu sendiri. Dan ketika kesadaran itu mulai hidup di dalam hati, nafas tidak lagi terasa seperti udara biasa. Ia berubah menjadi zikir yang hidup. Zikir yang tidak hanya diucapkan oleh lisan, tetapi dirasakan oleh seluruh keberadaan. Dan di sanalah perjalanan berikutnya dimulai, tentang bagaimana setiap tarikan dan hembusan dapat berubah menjadi ibadah yang terus hidup di dalam jiwa. Ketika manusia mulai menyadari bahwa nafasnya bukan sekadar udara, perlahan ia akan menemukan satu rahasia lain yang jauh lebih dalam. Bahwa sesungguhnya, selama ini dirinya tidak pernah berhenti berzikir. Bukan hanya saat bibirnya mengucap tasbih. Bukan hanya saat tangannya terangkat dalam doa. Bukan hanya saat ia duduk di tempat ibadah. Tetapi setiap saat. Dalam setiap tarikan. Dalam setiap hembusan. Karena nafas adalah zikir paling tua yang telah hidup di dalam diri manusia sejak pertama kali ia lahir ke dunia. Dan zikir itu terus berjalan, bahkan ketika manusia lupa kepada Tuhannya. Saudaraku, banyak orang mengira zikir hanya suara yang keluar dari lisan. Padahal zikir yang paling dalam bukanlah yang terdengar, melainkan yang hidup di dalam kesadaran. Ada manusia yang lisannya menyebut nama Allah, tetapi hatinya sibuk mengejar dunia. Ada pula manusia yang diam tanpa banyak kata, namun seluruh nafasnya dipenuhi kehadiran Allah. Disitulah letak rahasianya. Karena zikir sejati bukan hanya ucapan, tetapi keadaan jiwa. Dan nafas adalah pintu menuju keadaan itu. Coba rasakan perlahan, saat udara masuk ke dalam tubuhmu, seolah seluruh keberadaanmu sedang menyebut Allah. Dan saat udara keluar meninggalkan dadamu, seolah hatimu berbisik, Hu. Allah, Hu. Allah, Hu. Begitu lembut, begitu sunyi. Namun terus berlangsung tanpa henti sejak engkau lahir hingga detik ini. Maka sesungguhnya tubuhmu telah diajarkan berzikir bahkan sebelum pikiranmu mengenal dunia. Itulah sebabnya para arif billah menjaga kesadaran nafas mereka. Karena mereka tahu, siapa yang menjaga nafasnya, perlahan akan menjaga hatinya. Dan siapa yang menjaga hatinya, akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Lihatlah bagaimana nafas selalu mencerminkan keadaan batin manusia. Ketika engkau marah, nafasmu menjadi kasar. Ketika engkau takut, nafasmu menjadi sempit. Ketika engkau gelisah, nafasmu terasa berat. Namun ketika hatimu tenang, nafasmu menjadi lembut seperti angin malam. Seolah tubuh sedang memberitahu keadaan jiwa yang tersembunyi di dalam dada. Karena itu, orang yang hidup dalam kesadaran nafas perlahan mulai mengenali dirinya sendiri. Ia mulai sadar kapan hatinya dipenuhi ego. Kapan pikirannya dipenuhi ketakutan. Kapan jiwanya mulai menjauh dari Allah. Dan dari kesadaran itulah penyembuhan dimulai. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Saudaraku, ada luka-luka yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Ada kesedihan yang tidak bisa hilang hanya dengan nasihat. Ada kehampaan yang tetap tinggal, meski dunia memberimu segalanya. Karena luka paling dalam bukan luka tubuh, melainkan luka jiwa yang jauh dari Tuhannya. Dan anehnya, Allah meletakkan obat bagi luka itu di tempat yang paling dekat dengan manusia. Di dalam nafasnya sendiri. Saat seseorang mulai duduk dalam diam, lalu bernafas dengan penuh kesadaran, perlahan sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Pikiran yang kacau mulai melambat. Dada yang sesak mulai lapang. Hati yang gelisah mulai tenang. Bukan karena masalah hidupnya hilang, tetapi karena ia mulai berhenti melawan takdir Allah. Selama ini manusia lelah bukan hanya karena ujian hidup, tetapi karena ia terus menolak kenyataan yang Allah berikan. Ia ingin hidup selalu sesuai keinginannya. Ia ingin semua orang memahami dirinya. Ia ingin tidak kehilangan. Padahal hidup ini sejak awal dibangun di atas satu hukum yang sama seperti nafas. Datang, dan pergi, masuk, dan keluar. Tidak ada yang tinggal selamanya. Maka saat manusia belajar mengikuti irama nafas, ia perlahan belajar menerima kehidupan. Tarikan mengajarinya menerima. Hembusan mengajarinya melepaskan. Dan di antara keduanya, Allah sedang menyembuhkan jiwanya perlahan.
Begitu lembut, sampai kadang manusia sendiri tidak menyadarinya. Karena Allah sering bekerja diam-diam di dalam hati hambanya. Bukan dengan suara yang keras, tetapi melalui ketenangan yang perlahan tumbuh di dalam dada. Melalui air mata yang tiba-tiba jatuh saat berzikir. Melalui rasa lapang yang muncul tanpa alasan. Melalui nafas yang mulai terasa hangat oleh kehadirannya. Disitulah manusia mulai memahami bahwa nafas bukan sekadar alat hidup. Ia adalah doa tanpa kata. Saat engkau menarik nafas dengan kesadaran, sesungguhnya engkau sedang membuka pintu rahmat Allah. Dan saat engkau menghembuskannya dengan ikhlas, sesungguhnya engkau sedang menyerahkan seluruh bebanmu kepadanya. Maka dalam setiap tarikan engkau mengundang rahmat, dan dalam setiap hembusan engkau membebaskan kesedihan. Kalimat itu bukan sekadar keindahan kata, tetapi pengalaman yang benar-benar dirasakan oleh hati yang mulai hidup. Karena semakin manusia sadar terhadap nafasnya, semakin ia merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di saat paling gelap sekalipun. Saat manusia lain tidak memahami lukamu, Allah tetap menjaga nafasku. Saat dunia terasa menutup semua pintu, Allah masih membuat dadamu bergerak naik dan turun. Bukankah itu tanda bahwa harapan masih ada? Maka jangan remehkan satu tarikan nafas. Karena bisa jadi, disitulah Allah sedang menyelamatkanmu perlahan dari kehancuran batin yang tak terlihat. Dan semakin seseorang tenggelam dalam zikir nafas, semakin ia menjadi lembut. Ia tidak lagi mudah membenci, tidak lagi mudah iri, tidak lagi terlalu sibuk mempertahankan dirinya di hadapan manusia. Karena hatinya mulai dipenuhi sesuatu yang lebih besar daripada dunia. Kehadiran Allah. Di titik itu, hidup berubah menjadi perjalanan pulang yang tenang. Bahkan kesedihan pun terasa berbeda. Ia tetap menangis, tetapi hatinya tidak putus asa. Ia tetap terluka, tetapi jiwanya tidak hancur. Karena di dalam dirinya ada zikir yang terus hidup. Allah, Allah, Dan zikir itu perlahan membersihkan segala kegelapan yang selama ini menumpuk di dalam hati. Namun perjalanan ruhani belum berhenti di sini. Karena setelah hati mulai sembuh, akan datang tahap yang jauh lebih dalam. Tahap ketika manusia tidak hanya belajar tenang, tetapi mulai kehilangan keakuannya. Mulai runtuh egonya. Mulai lenyap rasa, aku, yang selama ini memisahkan dirinya dari Allah. Dan di sanalah manusia mulai memasuki rahasia fana. Saat dirinya perlahan hilang, dan hanya Allah yang tersisa di dalam kesadaran hidupnya. Semakin seseorang tenggelam dalam kesadaran nafas, semakin ia akan menyadari satu kenyataan yang sangat mengguncang batinnya. Bahwa selama ini, dirinya tidak benar-benar memiliki apa-apa. Bahkan nafas yang keluar masuk di dalam dadanya, bukan miliknya. Ia datang tanpa diminta. Ia pergi tanpa mampu ditahan. Dan perlahan kesadaran itu mulai menghancurkan sesuatu yang selama ini diam-diam menguasai manusia. Keakuan. Rasa, aku. Rasa bahwa dirinya kuat. Dirinya mampu. Dirinya memiliki kuasa atas hidupnya. Padahal setiap detik kehidupannya bergantung pada satu hembusan yang bahkan tak mampu ia ciptakan sendiri. Maka di titik tertentu, orang yang benar-benar menyadari nafasnya akan mulai berubah. Ia tidak lagi berkata, aku hidup. Tetapi hatinya mulai berbisik, Allah yang menghidupkanku. Ia tidak lagi berkata, aku bernafas. Tetapi jiwanya mulai menyaksikan, Allah yang menggerakkan nafasku. Dan dari sanalah perjalanan menuju fana dimulai. Saudaraku, banyak orang salah memahami fana. Mereka mengira fana berarti meninggalkan dunia, menjauh dari kehidupan, atau menghilang dari kenyataan. Padahal fana yang sejati bukan hilangnya tubuh dari dunia, melainkan hilangnya keakuan dari hati manusia. Tubuhnya tetap berjalan, matanya tetap melihat, lisannya tetap berbicara. Namun di dalam dirinya, tidak ada lagi kesombongan bahwa semua berasal dari dirinya sendiri. Ia mulai sadar, semua hanya Allah. Setiap tarikan adalah karena Allah. Setiap langkah adalah karena Allah. Setiap detak jantung adalah karena Allah. Dan ketika kesadaran itu mulai memenuhi hati, ego perlahan runtuh seperti debu yang diterbangkan angin. Betapa banyak manusia menderita, bukan karena hidupnya berat, tetapi karena egonya terlalu besar. Ia ingin dihargai. Ia ingin diakui.
Ia ingin selalu dimengerti. Ia ingin dunia mengikuti kehendaknya. Dan ketika kenyataan tidak berjalan sesuai keinginannya, ia terluka. Padahal hidup ini sejak awal bukan milik manusia. Hidup ini hanyalah aliran kehendak Allah yang sedang lewat melalui dirinya. Maka orang yang mulai mengenal fana, perlahan berhenti melawan kehidupan. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sadar, segala sesuatu bergerak dalam kehendaknya. Dan anehnya, justru ketika rasa, aku, mulai hilang, hati mulai merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Karena selama ini yang membuat manusia lelah, adalah dirinya sendiri. Pikirannya, keinginannya, ketakutannya, kesombongannya. Namun saat semua itu mulai larut dalam kesadaran tauhid, hati menjadi ringan seperti langit yang bersih setelah hujan. Di titik itu, manusia mulai mencintai keheningan. Bukan karena ia membenci dunia, tetapi karena di dalam hening, ia mulai merasakan kehadiran Allah dengan sangat dekat. Saudaraku, keheningan bukanlah kosong. Justru kebanyakan manusia takut diam, karena saat dunia berhenti berbicara, mereka mulai mendengar isi hatinya sendiri. Dan banyak hati manusia penuh kebisingan, penuh ketakutan, penuh keinginan, penuh luka yang belum selesai. Namun orang yang berjalan menuju Allah perlahan belajar memasuki keheningan itu. Ia duduk dalam diam, mendengar nafasnya, membiarkan pikirannya perlahan tenang. Dan semakin ia diam, semakin ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Bahwa selama ini semesta ternyata sedang berzikir. Angin yang bergerak, sedang memujinya. Pepohonan yang bergoyang, sedang memujinya. Ombak yang berdebur, sedang memujinya. Bahkan keheningan malam pun, sedang memujinya dengan caranya sendiri. Dan ketika hati manusia benar-benar sunyi, ia mulai mampu mendengar zikir semesta itu. Bukan dengan telinga, tetapi dengan ruh. Disitulah manusia mulai memahami bahwa dirinya bukan makhluk yang terpisah dari Tuhan. Ia hanyalah bagian kecil dari lautan besar keberadaan Allah. Dan nafas menjadi jalan yang membawanya masuk ke dalam kesadaran itu. Semakin dalam ia menyadari nafas, semakin hilang rasa kepemilikan terhadap dirinya sendiri. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan dunia. Karena ia sadar sejak awal semua hanya titipan. Ia tidak lagi terlalu marah kepada keadaan. Karena ia tahu semua bergerak sesuai kehendak Allah. Ia tidak lagi terlalu sibuk mempertahankan citra dirinya di hadapan manusia. Karena yang ia cari bukan lagi pandangan manusia, tetapi kehadiran Allah. Dan perlahan hidupnya berubah menjadi sangat sederhana. Namun justru di dalam kesederhanaan itu, ia menemukan keluasan yang tak terlukiskan. Ia bisa duduk diam tanpa merasa sepi. Ia bisa sendiri tanpa merasa kehilangan. Ia bisa menangis tanpa merasa hancur. Karena ada satu kehadiran yang terus mengisi ruang batinnya. Kehadiran Allah. Maka orang yang mulai fana bukan berarti kehilangan kehidupan. Tetapi justru baru mulai benar-benar hidup. Karena untuk pertama kalinya, ia hidup tanpa dibebani oleh dirinya sendiri. Tanpa topeng. Tanpa kepura-puraan. Tanpa keinginan untuk menjadi lebih besar dari orang lain. Yang tersisa hanyalah kehambaan yang lembut. Dan di titik itulah, nafas berubah menjadi lautan keheningan. Tarikan terasa seperti cahaya yang masuk ke dalam dada. Hembusan terasa seperti penyerahan total kepada Allah. Tidak ada lagi tuntutan. Tidak ada lagi perlawanan. Hanya ada rasa hadir yang sangat dalam. Begitu hening, sampai-sampai manusia mulai menyadari bahwa Allah tidak pernah berhenti berbicara kepadanya. Bukan melalui suara, tetapi melalui ketenangan, melalui nafas, melalui keheningan yang memenuhi jiwa. Dan disitulah rahasia terbesar itu mulai terbuka. Dalam diam Allah berbicara, dan dalam hening Allah hadir. Namun perjalanan menuju Allah masih terus berlanjut. Karena setelah ego mulai runtuh, manusia akan mulai memasuki makam yang lebih lembut dan lebih bercahaya. Makam para kekasih Allah. Orang-orang yang setiap nafasnya telah dipenuhi zikir, hingga kehadiran mereka sendiri menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Di dunia ini, ada manusia-manusia yang berjalan di bumi, tetapi hatinya hidup di langit. Mereka makan seperti manusia biasa. Mereka tidur seperti manusia biasa. Mereka berbicara dan berjalan seperti manusia biasa.
Namun ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Sesuatu yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang lembut. Kehadiran mereka menenangkan. Tatapan mereka meneduhkan. Diam mereka terasa hidup. Dan anehnya, kadang tanpa banyak bicara, hati orang-orang di dekat mereka tiba-tiba menjadi tenang. Seolah ada cahaya yang mengalir tanpa suara. Itulah para kekasih Allah. Orang-orang yang telah menjadikan setiap nafasnya sebagai zikir yang tak pernah terputus. Saudaraku, para wali Allah memahami sesuatu yang sering dilupakan manusia. Bahwa nafas bukan hanya alat untuk hidup, tetapi jalan untuk selalu bersama Allah. Karena itu mereka menjaga nafas mereka sebagaimana seseorang menjaga mutiara paling berharga. Mereka tidak membiarkan nafas dipenuhi keluhan. Tidak membiarkan hembusan dipenuhi amarah. Tidak membiarkan dadanya dipenuhi kesombongan dunia. Karena mereka tahu, setiap hembusan bisa menjadi yang terakhir. Dan mereka ingin setiap nafas yang keluar dari dirinya tetap membawa nama Allah. Itulah sebabnya hidup mereka begitu lembut. Mereka tidak terburu-buru dalam dunia. Tidak sibuk membesarkan diri. Tidak haus dipuji manusia. Karena hati mereka sudah dipenuhi sesuatu yang jauh lebih besar. Cinta kepada Allah. Dan ketika cinta itu telah memenuhi hati, zikir tidak lagi terasa sebagai kewajiban. Ia berubah menjadi kehidupan itu sendiri. Mereka tidak perlu memaksa dirinya mengingat Allah. Karena seluruh keberadaan mereka telah tenggelam di dalamnya. Saat mereka menarik nafas, hati mereka menyaksikan rahmat Allah. Dan saat mereka menghembuskannya, jiwa mereka menyerahkan segalanya kepadanya. Allah, Allah, begitu terus, tanpa terputus. Bahkan ketika mereka diam. Bahkan ketika mereka tidur. Karena zikir itu tidak lagi berada di lisan, tetapi telah hidup di dalam ruh mereka. Maka jangan heran jika para kekasih Allah memiliki wajah yang teduh. Karena hati yang dipenuhi zikir akan memancar melalui mata. Jangan heran jika kehadiran mereka menenangkan. Karena nafas mereka membawa rahmat. Dan jangan heran jika duduk di dekat mereka membuat hati terasa ringan. Karena udara di sekitar mereka telah dipenuhi oleh cinta kepada Allah. Saudaraku, ada rahasia besar di balik semua itu. Para kekasih Allah memahami bahwa nafas adalah jembatan antara alam dunia dan alam malakut. Di antara tarikan dan hembusan, ada ruang yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Ruang tempat hati bersentuhan dengan cahaya ilahi. Karena itu mereka menjaga kesadaran nafasnya setiap saat. Mereka berjalan dengan zikir. Mereka makan dengan zikir. Mereka berbicara dengan zikir. Bahkan diam mereka pun menjadi zikir. Dan perlahan, batas antara ibadah dan kehidupan mulai hilang. Seluruh hidup mereka berubah menjadi penghambaan. Itulah makam yang sulit dipahami oleh manusia yang masih sibuk dengan dunia luar. Karena kebanyakan manusia mengira ibadah hanyalah gerakan tubuh. Padahal para kekasih Allah telah menjadikan nafasnya sendiri sebagai sajadah. Mereka tidak hanya menyebut nama Allah pada waktu tertentu. Mereka hidup di dalam namanya. Dan ketika seseorang benar-benar hidup di dalam zikir, sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Hatinya menjadi sangat lembut. Ia mudah memaafkan. Mudah bersyukur. Mudah menangis ketika mengingat Allah. Bukan karena lemah, tetapi karena hijab antara dirinya dan Tuhan mulai menipis. Ia mulai melihat kasih Allah di mana-mana. Di dalam angin, di dalam cahaya pagi, di dalam air mata, bahkan di dalam luka hidupnya sendiri. Karena bagi para pecinta Allah, tidak ada satupun kejadian yang terpisah dari kehadirannya. Semua adalah bahasa cinta. Semua adalah cara Allah menarik hambanya agar kembali kepadanya. Maka hidup mereka tidak lagi dipenuhi keluhan. Mereka menerima dengan syukur. Dan melepaskan dengan ikhlas. Sebagaimana nafas masuk dan keluar tanpa perlawanan. Saudaraku, ada alasan mengapa kehadiran para wali begitu menenangkan. Karena mereka telah melebur dalam cinta Allah. Mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ego mereka telah luluh. Keakuan mereka telah hancur. Yang tersisa hanyalah cahaya penghambaan. Dan di titik itu, nafas mereka bukan lagi sekadar udara. Ia menjadi rahmat yang mengalir kepada sekitar. Kadang seseorang duduk di dekat kekasih Allah, lalu tiba-tiba dadanya terasa lapang.
Air matanya jatuh tanpa sebab. Hatinya yang keras mendadak lembut. Mengapa? Karena ruh mengenali cahaya yang sedang memancar dari diri orang-orang yang hidup bersama Allah. Mereka tidak membawa ketenangan melalui kata-kata, tetapi melalui keadaan, melalui nafas, melalui getaran zikir yang hidup di dalam dirinya. Dan semakin dalam seseorang tenggelam dalam cinta ilahi, semakin ia merasa dirinya lenyap. Ia tidak lagi ingin dikenal, tidak lagi ingin dianggap suci, tidak lagi ingin dipuji manusia. Karena baginya, cukup Allah yang mengetahui isi hatinya. Di titik itulah rahasia terbesar para kekasih Allah mulai terbuka. Bahwa mereka tidak lagi hidup dengan dirinya sendiri. Mereka telah menjadi cermin bagi cahaya Allah. Mereka berjalan, tetapi hatinya bersujud. Mereka berbicara, tetapi jiwanya berzikir. Mereka bernafas, tetapi yang hadir di dalam setiap hembusan hanyalah Allah. Dan pada makam yang sangat dalam itu, seolah-olah Allah bernafas melalui dirinya. Bukan berarti dirinya menjadi Tuhan, tetapi karena dirinya telah begitu tenggelam dalam kehendak Allah, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain penghambaan yang murni. Itulah sebabnya para pecinta Allah tidak takut kehilangan dunia. Karena mereka telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada seluruh isi bumi. Kehadiran Allah. Dan ketika seseorang telah menemukan kehadiran itu, kematian pun tidak lagi terlihat menakutkan. Karena baginya, kematian hanyalah kepulangan. Kembalinya nafas kepada sumbernya. Kembalinya ruh kepada pemiliknya. Maka perjalanan ini perlahan membawa kita menuju rahasia terakhir. Tentang nafas yang suatu hari akan berhenti. Tentang hembusan terakhir yang akan mengakhiri seluruh perjalanan dunia. Dan tentang bagaimana seorang hamba kembali kepada Allah, melalui satu nafas terakhir yang penuh cinta dan penyerahan. Pada akhirnya, setelah seluruh perjalanan panjang ini, setelah segala pencarian, segala luka, segala tangis, segala doa, dan segala perjalanan jiwa yang melelahkan, manusia akan sampai pada satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Satu hari, nafas itu akan berhenti. Tidak ada lagi tarikan yang menghidupkan dada. Tidak ada lagi hembusan yang menghubungkan tubuh dengan dunia. Dan pada saat itu, seluruh kesibukan manusia akan diam. Rumah yang selama ini dibanggakan, tertinggal. Harta yang dikumpulkan, tertinggal. Nama yang dipertahankan, terlupakan. Tubuh yang selama ini dijaga, akan kembali menjadi tanah. Dan yang tersisa hanyalah satu perjalanan, perjalanan pulang menuju Allah. Saudaraku, kematian sebenarnya bukan akhir kehidupan. Ia hanyalah akhir dari pinjaman nafas yang Allah titipkan kepada manusia. Karena sejak awal, nafas itu memang bukan milik kita. Ia datang dari Allah. Dan kepadanya pula ia kembali. Maka ketika hembusan terakhir keluar dari dada manusia, sesungguhnya yang terjadi bukan kehancuran, tetapi kepulangan. Kembalinya ruh kepada sumber cahaya yang pertama kali meniupkannya ke dalam diri manusia. Itulah sebabnya para arif billah tidak takut kepada kematian. Karena mereka telah belajar satu rahasia besar. Mati sebelum mati. Mereka telah melatih dirinya melepaskan dunia, bahkan sebelum dunia melepaskan mereka. Mereka telah belajar menyerahkan setiap tarikan dan hembusan kepada Allah, jauh sebelum nafas terakhir datang menjemput. Karena sesungguhnya, setiap hembusan selama hidup ini adalah latihan menuju kematian. Dan setiap tarikan adalah kesempatan terakhir untuk kembali kepada Allah. Namun manusia sering lupa. Ia hidup seolah kematian masih sangat jauh. Padahal tidak ada yang tahu, hembusan mana yang akan menjadi yang terakhir. Bisa jadi malam ini. Bisa jadi setelah kalimat ini selesai. Bisa jadi saat manusia sedang tertawa. Atau saat ia sedang merencanakan masa depannya. Nafas terakhir datang tanpa suara. Tanpa pemberitahuan. Dan ketika ia datang, seluruh dunia tak lagi bisa menolong. Maka betapa ruginya manusia yang sepanjang hidupnya hanya sibuk dengan dunia, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal Allah di dalam nafasnya sendiri. Karena saat kematian tiba, yang paling menenangkan bukan harta, bukan pujian manusia, bukan kedudukan, tetapi hati yang telah terbiasa hadir bersama Allah. Saudaraku, orang yang hidup dalam kesadaran nafas sebenarnya sedang mempersiapkan dirinya untuk pulang setiap hari. Ia tidak menunggu tua untuk mengingat Allah.
Ia tidak menunggu sakit untuk kembali kepada Allah. Karena ia tahu, setiap nafas adalah pintu yang bisa tertutup kapan saja. Maka ia belajar hidup dengan sadar. Saat menarik nafas, ia mengingat Allah. Saat menghembuskannya, ia menyerahkan dirinya kepada Allah. Begitu terus, hingga zikir itu menyatu dengan hidupnya. Dan ketika nafas terakhir akhirnya datang, ia tidak merasa asing. Karena seluruh hidupnya memang telah dipenuhi penyerahan. Mungkin dunia menangis saat ia pergi. Tetapi langit menyambutnya dengan kelembutan. Karena satu ruh telah kembali membawa cinta yang selama ini dijaga di dalam nafasnya. Saudaraku, jangan takut pada kematian. Karena yang mati hanyalah tubuh. Bukan cinta kepada Allah. Tubuh akan berhenti. Tetapi ruh yang mengenal Tuhannya, akan tetap hidup dalam cahayanya. Itulah sebabnya orang-orang yang mencintai Allah menghadapi kematian dengan ketenangan yang berbeda. Mereka tidak melihat kematian sebagai kehilangan, tetapi sebagai perjumpaan. Sebagai saat di mana seluruh kerinduan akhirnya selesai. Dan bukankah sejak awal hidup ini memang perjalanan pulang? Bukankah sejak lahir manusia hanya sedang berjalan menuju pertemuan dengan Tuhannya? Maka mengapa harus takut, jika tujuan akhirnya adalah Allah? Saudaraku, coba renungkan sekali lagi. Saat bayi pertama kali lahir ke dunia, ia memulai hidup dengan satu tarikan nafas. Dan saat manusia meninggalkan dunia, ia mengakhirinya dengan satu hembusan terakhir. Seolah seluruh kehidupan ini, hanyalah jeda antara dua hembusan. Satu datang dari Allah, dan satu kembali kepada Allah. Maka selama jeda itu masih ada, jangan hidup dalam kelalaian. Jangan biarkan nafasmu berlalu tanpa kesadaran. Jangan biarkan hidupmu habis hanya untuk mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan. Karena suatu hari nanti, yang tersisa bukan berapa banyak yang kau miliki, tetapi seberapa dalam engkau mengenal Allah di antara tarikan dan hembusan nafasmu. Maka mulai malam ini, duduklah dalam diam. Dengarkan nafasmu perlahan. Rasakan bagaimana Allah masih menjaga hidupmu sampai detik ini. Dan biarkan setiap tarikan menjadi syukur. Biarkan setiap hembusan menjadi penyerahan. Karena mungkin, suatu hari nanti, salah satu hembusan itu akan menjadi yang terakhir. Dan semoga saat hari itu tiba, yang keluar dari hatimu bukan ketakutan, tetapi kerinduan. Kerinduan untuk kembali kepada pemilik segala nafas. Maka bernafaslah hanya untuk Allah. Hingga saat nafas terakhir datang, engkau tidak berhenti hidup. Engkau hanya pulang kepada pemilik segala nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.